Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video ini kami akan mendemonstrasikan analisis kelemahan pada dua protokol remote access yang sangat umum digunakan, yaitu SSH dan Telnet. Demonstrasi ini dilakukan di lingkungan lab yang terisolasi menggunakan mesin virtual. Untuk Kali Linux akan kita gunakan sebagai attacker dan Metasploitable 2 sebagai target. Ini sepenuhnya untuk tujuan edukasi keamanan jaringan ya. Saya, Syakila Delina Hadisti, akan memulai dengan persiapan sistem. Nah, sambil menunggu sistem siap, izinkan saya menjelaskan sedikit nih, apa sih itu Telnet dan SSH? Telnet atau Telecommunication Network adalah protokol jaringan lama yang memungkinkan pengguna mengakses dan mengontrol komputer atau perangkat jaringan lain secara jarak jauh melalui koneksi berbasis teks. Ini menggunakan TCP atau IP port 23 untuk komunikasi dua arah. Namun dianggap tidak aman karena data dikirim tanpa enkripsi. Nah, sedangkan SSH yaitu Secure Shell adalah protokol jaringan kriptografi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, mengelola, dan mengontrol server atau komputer jarak jauh secara aman melalui jaringan internet. SSH menyediakan enkripsi end-to-end yang kuat untuk melindungi data dari pencurian, menggantikan protokol lama yang tidak aman seperti Telnet. Pertama-tama kita cek dulu nih alamat IP dari mesin target, yaitu Metasploitable, menggunakan perintah IPA. Di sini terlihat bahwa IP address yang digunakan adalah 10.0.2.3. Selanjutnya, kita pastikan bahwa mesin attacker yaitu Kali Linux dapat terhubung ke target. Kita gunakan perintah ping 10.0.2.3. Dari hasil ping, terlihat bahwa koneksi berhasil dan stabil, yang berarti kedua mesin sudah berada dalam satu jaringan dan siap untuk proses analisis lebih lanjut. Selanjutnya, kita lakukan proses scanning menggunakan tools Nmap untuk mengetahui port apa saja yang terbuka pada target. Perintah yang digunakan adalah minsv 10.0.2.3, di mana opsi minsv digunakan untuk mendeskripsikan versi layanan yang berjalan pada setiap port. Dari hasil scanning, terlihat bahwa terdapat dua port utama yang terbuka, yaitu port 22 yang digunakan oleh layanan SSH, port 23 yang digunakan oleh layanan Telnet. Pada tahap berikutnya, kita akan mencoba nih menganalisis masing-masing layanan tersebut untuk melihat bagaimana tingkat keamanannya serta potensi kelemahannya yang bisa dimanfaatkan dalam skenario serangan yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Putra Balkis. Pada tahap ini kita akan melakukan analisis kerentanan berdasarkan versi service yang telah ditemukan sebelumnya. Kita juga menggunakan tool Searchploit yang terhubung dengan database exploit.db untuk mencari kemungkinan celah keamanan. Kita jalankan perintah Searchploit OpenSSH 4.7p1. Dari hasil pencarian, terlihat beberapa exploit yang terkait dengan versi OpenSSH tersebut. Selanjutnya, kita buka Firefox untuk melihat lebih detail exploit dari OpenSSH tersebut. Selanjutnya, kita juga mencari kerentanan pada Telnet service dengan perintah searchploit telnet. Terus, kita dapat hasil pencarian terlihat beberapa exploit terkait dengan versi Telnet juga ditampilkan di situ. Selanjutnya, kita membuka browser Firefox untuk melihat detail exploit dari Telnet tersebut. Dan di sini kita juga bisa melihat dokumentasi teknis, termasuk jenis serangan, tingkat keparahan, serta metode eksploitasi yang mungkin dilakukan oleh attacker. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan service dengan versi lama tanpa update keamanan sangat berisiko terhadap serangan tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke tahap pembuktian menggunakan teknik sniffing. Sniffing adalah proses penangkapan dan menganalisis paket data yang dikirim melalui jaringan. Teknik ini sering digunakan oleh attacker untuk mencuri informasi sensitif. Kita jalankan Wireshark dan mulai melakukan captures pada interface jaringan yang digunakan.
Kemudian kita coba login ke layanan Telnet dengan perintah telnet 10.0.2.3. Lalu kita masukkan user dan password. Usernya MSF admin, sedangkan passwordnya MSF admin. Selanjutnya kita gunakan fitur flow TCP stream untuk melihat isi komunikasi yang terjadi. Dari sini terlihat dengan sangat jelas bahwa user dan password ditampilkan dalam bentuk plain text tanpa enkripsi sama sekali. Hal ini membuktikan bahwa Telnet sangat tidak aman, terutama jika digunakan pada jaringan publik atau jaringan yang tidak terpercaya. Siapapun yang berada dalam jaringan yang sama dapat dengan mudah menyadap dan membaca data sensitif tersebut. Halo semuanya, saya Fadia Zahira akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Jadi sekarang ini kita beralih ke pengujian SSH pada port 22. Jadi dia agak berbeda dengan Telnet. Jika kita mencoba login manual dengan perintah SSH biasa, SSH MSF admin at 10.0.2.3, ini bakal keluar koneksi akan ditolak karena perbedaan algoritma enkripsi antara sistem baru dan lama. Jadi karena kita pakai versi Kali Linux yang tinggi sedangkan metasnya ini versi lama, jadi dia menolak nih untuk akses. Jadi biar bisa masuk kita menambahkan parameter khusus nih seperti yang di video ya. Jadi ini membuktikan bahwa SSH ini dia sangat ketat nih dalam urusan keamanan dan enkripsi. Saat proses login ini terjadi, jika kita cek di Wireshark, maka datanya tidak akan bisa dibaca seperti Telnet karena semuanya sudah terenkripsi dengan aman. Setelah kita berhasil login ke Metas, maka kita cari nih di protokol Wireshark-nya nih yang SSH dan klik kanan, kemudian tekan follow dan TCP stream. Kemudian terlihat nih bahwasannya SSH emang tidak nampak sedikit pun ya, berbeda dengan Telnet tadi, emang nampak langsung passwordnya MSF admin, sedangkan di SSH itu tidak nampak sama sekali karena sudah terenkripsi. Meskipun SSH jauh lebih aman daripada Telnet karena menggunakan enkripsi, SSH pada server lab ini tetap memiliki celah. Pertama, versinya sudah usang 4.7p1 yang membuatnya tidak kompatibel dengan sistem modern. Yang kedua, SSH tetap rentan terhadap serangan brute force yang jika kita menggunakan password yang lemah. Jadi brute force adalah metode serangan cyber yang mencoba semua kombinasi kata sandi atau kunci enkripsi secara berulang sampai menemukan password yang benar. Karena kita tidak bisa nih mengintip lewat Wireshark, maka strategi kita ini berubah menjadi serangan brute force menggunakan MSF console. Jadi kita ketik use auxiliary /scanner /ssh login, kemudian tekan enter. Setelah masuk kita ketik sesuai dengan video, ada root, username dan password, dan kita run atau jalankan. Hasilnya status menunjukkan sukses. Jadi kita berhasil menemukan password yang digunakan. Karena passwordnya terlalu sederhana dan simple, seperti yang bisa kita lihat di terminal. Jadi, dari seluruh rangkaian praktikum yang sudah kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan mengenai kelemahan mendasar dari kedua protokol ini. Yang pertama, kelemahan Telnet terletak pada ketiadaan enkripsi. Seluruh data dikirim dalam bentuk teks biasa atau plain text, sehingga sangat rentan terhadap serangan sniffing, seperti yang kita lihat tadi. Password dapat dicuri dengan sangat mudah, hanya dengan memantau lalu lintas jaringan di Wireshark. Dan kelemahan SSH, meskipun SSH memiliki sistem enkripsi yang sangat kuat dan kebal terhadap penyadapan, titik lemahnya berada pada proses autentifikasi. Jika pengguna menggunakan password yang lemah atau mudah ditebak, SSH tak bisa ditembus melalui serangan brute force menggunakan Metasploit. Untuk menghindari penyadapan, ada beberapa saran. Yang pertama, tinggalkan protokol Telnet dan beralih sepenuhnya ke SSH. Yang kedua, selalu gunakan kombinasi password yang kompleks atau gunakan key-based authentication untuk menutup celah serangan brute force. Kemudian yang ketiga, selalu lakukan pembaruan atau update pada versi layanan SSH untuk menghindari celah keamanan lama seperti yang terdapat pada Metasploitable tadi. Sekian demonstrasi dan analisis dari kelompok kami, semoga bisa menjadi referensi belajar yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.